Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Saputra dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang sulitnya membangun kepercayaan yang terhilang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, salah satu dampak negatif dari perkembangan media sosial dan fasilitas-fasilitas di sekitar kita itu adalah memudahkan kita itu berkomunikasi. Tetapi ya itu tadi yang namanya dampak negatif itu terjadi, kita menyalahgunakan alat-alat itu untuk melakukan hubungan yang sebenarnya tidak wajar dan bahkan terlarang gitu Bapak. Salah satunya dalam bentuk perselingkuhan. Dan kita sulit begitu seseorang masuk di dalam perselingkuhan itu kan sulit sekali untuk melepaskan diri dari jerat perselingkuhan ini. Bagaimana dampaknya dengan keluarga gitu Bapak? Biasanya yang akan langsung tergerus adalah kepercayaan Pak Gunawan. Jadi dia nggak bisa enggak, kalau kita telah berkhianat, pasangan kita akan sulit sekali mempercayai kita. Atau kebalikannya, kalau pasangan yang berbuat, maka kita pun juga akan kesulitan untuk mempercayai dia kembali. Nah, ini yang kita mesti menyadari bahwa kepercayaan yang terhilang tidak dapat dibangun kembali seperti sedia kala, Pak Gunawan. Singkat kata, sekali kepercayaan hilang, maka selamanya ia akan hilang. Dalam pengertian, kita tidak dapat mengembalikan kepercayaan ke bentuk awal yang utuh, seperti semula. Sekali cedera, selamanya cedera. Nah, nanti kita akan coba bahas kenapa kok demikian. Mengapakah begitu sulitnya membangun kepercayaan kembali? Ya, kepercayaan kepada pasangan ini kan tidak terjadi dalam sekejap gitu Bapak. Butuh waktu lama sekali. Dan dalam perjalanan kita membangun kepercayaan ini, tiba-tiba ada yang namanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan kita. Jadi apa yang kita bangun ini sia-sia gitu Bapak? Sebetulnya nggak sia-sia, tapi memang pukulan hantaman akibat perselingkuhan itu sangat berat Pak Gunawan. Jadi perselingkuhan itu sepertinya tuh gempa bumi yang meluluhlantakan bangunan yang kita sebut kepercayaan. Nah, bangunan itu kan kita bangunnya tadi Pak Gunawan katakan betul, satu bata demi satu bata, makan waktu yang panjang. Tapi perselingkuhan itu seperti gempa bumi yang begitu kuat, langsung meluluhlantakan kepercayaan itu. Memang ini jadinya membuat kita kok bingung kenapa kok bertahun-tahun hidup bersama, kok seolah-olah tuh nggak bisa cukup kuat untuk menahan kepercayaan tersebut. Tapi memang enggak, langsung habis. Nah, jadi kan kepercayaan ini kan dua belah pihak gitu Bapak. Si suami mempercayai istrinya, istri mempercayai suaminya gitu Bapak. Nah, kenapa si suami katakan yang berselingkuh ini tidak lagi mempercayai istrinya, padahal istri ini masih sedang membangun kepercayaan itu? Sebetulnya yang nggak percaya adalah yang dirugikan Pak Gunawan, yang menjadi korban yang dikhianati. Dialah yang nanti tuh akan harus berusaha mempercayai kembali dengan sudah tentu partisipasi dari si pelaku, orang yang berselingkuh itu. Nah, orang yang berselingkuh itu harus membuktikan diri, yaitu layak dipercaya. Nah, dia mesti bersabar, karena untuk waktu yang sangat panjang, dia akan memang gak dipercayai. Dia akan harus terus-menerus membuktikan dirinya, mempertanggungjawabkan perbuatannya, keberadaannya, waktunya, dan sebagainya. Nah, tapi kita mau bahas, kenapa kok begitu susah membangun kepercayaan kembali. Lebih susah daripada membangun kepercayaan di awal pernikahan. Jadi setelah hancur oleh perselingkuhan, membangun kepercayaan itu lebih sulit daripada membangun kalau tidak pernah ada apa-apa. Iya, kenapa Pak kalau itu Bapak? Pertama kepercayaan terutama dalam pernikahan mengandung unsur menyerahkan. Dalam hal ini menyerahkan hidup kita dan masa depan kita. Jadi
sekali kepercayaan hilang, maka selamanya kita akan ragu dan takut untuk menyerahkan hidup dan masa depan kita kepada pasangan. Selamanya kita tidak bisa merasa 100% aman. Akan selalu ada kekhawatiran kalau pasangan akan kembali melukai kita dengan cara berkhianat. Itu sebab sekali kepercayaan hilang, kita senantiasa berjaga-jaga. Kita tidak berani menyerahkan hidup dan masa depan kita sepenuhnya pada pasangan. Saya berikan contoh ya, misalkan dulu kita tidak mempersoalkan siapa memegang uang, dan kita pun tidak berkeberatan untuk tidak menyimpan uang sama sekali. Sejak perselingkuhan pasangan, kita memutuskan untuk menyimpan dan memegang uang, terpisah dari uang bersama. Kita merasa bahwa kita harus menabung dan memegang uang sendiri karena kita ingin siap bila pasangan mengulang perbuatannya kembali. Atau sebelum menikah kita tidak bekerja dan ya tidak merasa apa-apa. Namun tiba-tiba sekarang kita merasakan dorongan untuk bekerja. Kita tidak mau bergantung sepenuhnya pada pasangan sebab kita tidak mau terbengkalai bila ia meninggalkan kita. Tindakan lain yang kadang kita lakukan adalah kita memaksa pasangan untuk menyisihkan uang guna keperluan kuliah anak di masa depan. Kita ingin memastikan bahwa masa depan kita akan oke. Nah, ini adalah beberapa contoh yang memperlihatkan waktu kita ingin dikhianati, kepercayaan hilang, maka sulit sekali membangunnya sebab kepercayaan itu mengandung unsur menyerahkan masa depan dan hidup kita. Jadi sekarang kita itu nggak bisa mempercayakan hidup kita dan masa depan kita kepada pasangan lagi. Nah, ini nih salah satu penyebab mengapa begitu sulit membangun kepercayaan kembali. Ya, tapi biasanya di tengah-tengah hilangnya kepercayaan itu kan tidak hilang sekejap dalam waktu itu, seperti ketika membangunnya juga batu demi batu tadi Pak Paul katakan. Jadi masih terselip ada pengharapan dari pihak si yang diselingkuhi ini tadi bahwa pasangannya itu akan kembali gitu Pak Paul. Sehingga dia tidak akan sedrastis itu melakukan langkah-langkah persiapan untuk itu. Jadi kapan sebenarnya seseorang itu perlu mengambil langkah-langkah seperti ini? Memang nggak setiap kasus ya seperti itu. Ada orang yang memang nggak ya, dia itu ya udah nggak apa-apa gitu, dia nggak harus mengambil alih keuangan atau misalnya meminta pasangannya untuk menyisihkan uang buat masa depan sekolah atau kuliah anaknya. Ada yang nggak juga. Tapi memang ini bergantung sekali pada ya apa yang terjadi dan juga pada level kepercayaan sebelumnya itu terjadi Pak Gunawan. Jadi maksud saya begini, kalau kita ini begitu percaya pada pasangan kita sebelumnya ya, semua kita serahkan, kemudian ini terjadi, seringkali itu memang efeknya lebih dahsyat, lebih berat, karena kita benar-benar kaget sekali gitu. Tapi orang yang memang ya bukannya nggak percaya pada pasangannya, tapi memang selalu berhati-hati bahwa ya udahlah kita ya ada uang bersama, tapi juga ada uang sendiri-sendiri, kita mau berjaga-jaga. Orang yang seperti itu kemungkinan besar reaksinya nggak terlalu drastis ya, karena memang sedikit banyak dia nggak terlalu menyerahkan sepenuh hidupnya pada pasangannya. Nah biasanya tuh yang lebih terpengaruh adalah yang menyerahkan sepenuh hidupnya pada pasangannya. Waktu akhirnya dia tahu pasangannya itu berkhianat, bahkan memakai uang untuk membiayai perselingkuhannya. Nah biasanya reaksinya akan lebih kuat dan lebih ada dorongan untuk menjaga diri. Jangan sampai terulang, dan kalau sampai terulang saya akan bisa nanti ya luntang-lantung di jalanan. Mungkin lebih mudah bagi seorang pria gitu Pak Paul. Jadi kalau si istrinya ini yang berselingkuh, hal-hal seperti ini dia tidak terlalu merisaukannya gitu Pak Paul. Karena uang dipegang dia. Gitu. Betul. Biasanya memang reaksi yang tadi saya paparkan lebih berkenan dengan perempuan. Karena ya bagaimanapun juga dia akan merasa kalau sampai ada apa-apa dia akan dirugikan. Dan biasanya ibu akan memikirkan ya kesejahteraan dan masa depan anak-anaknya. Jadi dia akan berpikir nanti daripada uang ini habis dipakai oleh suaminya untuk berselingkuh, untuk nanti apalagi kalau selingkuhnya punya anak dan sebagainya.
Nah biasanya si ibu ini akan mengusahakan supaya uang itu bisa disisihkan untuk kepentingan dia dan anak-anaknya. Bagaimana kalau si suami itu memberikan jaminan gitu Pak Paul? Walaupun saya berselingkuh bahkan sampai menikah, hidupku tak jamin gitu. Saya jamin dicukupi gitu. Bagaimana Pak? Nah, ya ini bergantung pula pada apakah memang suaminya itu tuh kalau berkata, ya dia akan tepati. Sebab memang ada yang seperti itu. Jadi si istri tahu bahwa oke, kalau suami saya pernah berkata begitu, sudah saya akan pegang kata-katanya. Namun tetap memang nggak gitu gampang. Karena kan bukankah sebelum-sebelumnya si suami juga pernah berjanji untuk setia lah dan sebagainya. Kok sekarang bisa berkhianat, mempunyai pasangan lain. Nah jadi tetap memang untuk dia mempercayai kembali, untuk dia menyerahkan hidupnya ke tangan pasangannya, masa depannya kepada pasangannya, memang nggak gampang lagi. Jadi itu sebabnya susah ya membangun kepercayaan. Iya. Hal yang kedua apa Pak Paul? Kita sulit mempercayai pasangan kembali sebab kita tidak lagi percaya pada komitmennya terhadap keluarga. Sekali ia berkhianat, kita apapun yang dilakukannya tidak akan dapat membuat kita sejahtera. Kita senantiasa ingat bahwa ia yang pernah berjanji setia dan berkomitmen penuh pada pernikahan pernah melanggar janjinya. Singkat kata, komitmennya tidak kuat dan janjinya bukanlah janji yang dapat dipegang. Mungkin suatu saat kita dapat mempercayai komitmennya pada pernikahan dan keluarga. Tapi biasanya proses menuju ke sana terjal dan panjang. Kita selalu bertanya-tanya, kapankah ia akan melanggar janjinya lagi? Dan kapankah ia akan lupa dengan komitmennya? Dengan kata lain, kita terus dihantui keraguan bahwa ia pernah ingkar janji dan komitmen, dan kalau pernah sekali, ia akan dapat mengulangnya kembali. Itu sebab, ya tidak heran, mudah sekali buat kita untuk tidak mempercayai janji pasangan setelah perselingkuhannya. Jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pihak si suami yang berselingkuh itu Pak Paul? Kalau istrinya mengatakan sudah tidak ada komitmen lagi, gitu. Tapi kan saya masih tetap mencintai keluarga ini. Memang nggak bisa nggak dia harus membuktikannya Pak Gunawan. Jadi dengan cara apa dia membuktikannya? Ya dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada pasangannya untuk memeriksa dia, untuk bertanya kepada dia, untuk ingin tahu apa yang dia lakukan. Jadi komitmen itu mesti memang dibuktikan kembali ya, sebab perbuatannya berkhianat itu telah menghancurkan kepercayaan dalam hal ini misalkan istrinya kepada dia. Nah, memang gak mudah untuk dia itu seolah-olah ya membuka buku, menyerahkan hidupnya kepada si istri untuk boleh memeriksa, mempertanyakan di mana dia berada dan sebagainya. Tapi itu perlu. Dengan dia membuka diri, dengan dia menempatkan diri seolah-olah di bawah istrinya, nah dia itu menunjukkan bahwa dia berkomitmen. Dia akan berusaha membangun kembali komitmennya itu. Tapi kalau misalnya dia nggak bersedia, ditanya sama istrinya, kamu mau kemana, dia nggak mau cerita, kamu pergi dengan siapa, dia nggak mau beritahukan. Nah, istrinya akan berpikir, kamu hanya bisa bicara ya, hanya bisa ngomong bahwa kamu berkomitmen terhadap keluarga ini, tapi kamu nggak menunjukkannya. Jadi sekali lagi, si pelaku selingkuh itu harus membuktikan dengan cara ya lebih merendahkan diri, lebih mau mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pasangannya. Iya, dia memang si suami ini masih tetap punya komitmen untuk memelihara keluarganya, mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya, anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang layak gitu Pak boleh. Hanya ada beberapa waktu aja di dalam seminggu itu dia tinggal bersama selingkuhannya gitu. Nah dalam hal itu kita hanya bisa berkata bahwa dia berkomitmen untuk memelihara kehidupan ya jasmania, keluarganya, atau dalam hal ini anak-anaknya atau istrinya. Tapi sebetulnya kenyataannya adalah
si suami yang berselingkuh itu, karena memang ada tetap selingkuhannya, dia sudah tidak lagi berkomitmen pada keluarga atau pada pernikahannya, maaf. Nggak lagi. Karena memang dia sekarang sudah berkata, secara nggak langsung, saya mempunyai keluarga yang lain. Jadi komitmen saya sekarang terbelah. Bukan hanya padamu, tapi juga pada dia. Begitu. Iya. Hal yang ketiga apa, Bapak? Kita suka mempercayai pasangan sebab kita tidak yakin akan keteguhannya untuk melawan godaan. Mungkin kita dapat kembali, ya, kita dapatlah kembali ya merasakan cintanya kepada kita, tapi kita selalu meragukan keteguhannya melawan godaan. Dengan kata lain, kita berpikir bahwa kenyataan ia tidak lagi berselingkuh bukanlah karena ia kuat, melainkan karena pencobaan itu tidak ada. Suatu hari kelak, bila muncul godaan yang baru, maka kita tidak yakin bahwa ia akan sanggup menolaknya. Mungkin ia mau melawan, tapi kita ragu ia akan kuat. Singkat kata, perselingkuhan menyadarkan kita bahwa pasangan tidak sekuat yang kita bayangkan sebelumnya. Itu sebab kelemahan pasangan akan selalu membayang-bayangi kita. Kita ingin memastikan dia tidak jatuh lagi, tapi kita tidak lagi dapat mempercayai keteguhannya untuk melawan pencobaan. Ya, itu sebab kita selalu berusaha dekat dengannya dan meminta pertanggungjawaban keberadaannya setiap hari. Mungkin kita akan sering-sering meneleponnya sebab kita ingin ia tahu bahwa kita ada di sini. Kita berharap ia akan lebih sanggup melawan pencobaan jika ia tahu bahwa kita mengawasinya. Nah, jadi ini intinya Pak Gunawan, kenapa kok susah ya mempercayai pasangan kembali setelah dia berkhianat kepada kita. Sebab itu akhirnya kita berkesimpulan dia itu lemah, dia itu nggak bisa melawan pencobaan. Meskipun dia berkata dia mau melawan, dia nggak mau jatuh lagi, tapi kita ini udah ragu, kita ini udah berpikir negatif bahwa ya mungkin kamu ini tekadnya ada lah, nggak mau lagi jatuh, tapi kamu nggak punya daya tahan, kekuatanmu itu terbatas. Ya, memang itu yang dijadikan alasan oleh pria yang berselingkuh ini. Dia mengatakan, ya memang itu kelemahan saya, tapi saya kan tidak berjudi, saya kan tidak menipu orang. Hanya memang ini adalah, katakan, kelemahan akibat dari masa lalu saya. Misalnya waktu masa remajanya sering melihat gambar-gambar porno dan sebagainya. Dan akibat pergaulannya, dia tidak tahan justru di satu titik ini, di dosa seksual ini, Bapak. Jadi besar kemungkinan kalau dia bicara begitu, pasangannya akan berkata, iya saya mengerti, ya, inilah kelemahanmu. Nah itu sebabnya jadinya dia nggak bisa percaya lagi pada misalnya hal ini suaminya. Karena dia sekarang benar-benar disadarkan bahwa suaminya itu nggak bisa ya melawan godaan. Ini adalah kelemahannya dia. Saya masih ingat sekali waktu saya bicara dengan seorang ibu yang memang dikhianati oleh pasangannya. Waktu saya itu tanya pasangannya memang menolak, menyangkal, enggak, saya nggak melakukan apa-apa. Saya hanya bicara dengan perempuan itu di dalam kamar, tapi saya tidak berbuat apa-apa. Nah kemudian ya saya sampaikan kepada si istri bahwa enggak ya, suamimu itu tuh enggak berbuat seperti itu, dia hanya ngomong-ngomong aja di kamar. Tapi istrinya langsung berkata, saya nggak percaya itu, sebab saya tahu dia mempunyai kelemahan dalam hal ini. Nah jadi si istri itu sudah tahu suaminya mempunyai kelemahan dalam hal ini. Nah perbuatannya jatuh ya ke dalam perselingkuhan, seolah-olah itu mengkonfirmasi, menyadarkan bahwa memang suaminya itu nggak bisa mengatasi kelemahannya. Maka apapun yang dikatakan suaminya, selalu dia akan susah untuk percaya, selalu dia akan was-was, karena dia tahu kapan waktu suaminya bisa jatuh lagi, karena memang lemah dalam hal ini. Ya, tapi memang kan jatuhnya seseorang dalam perselingkuhan bukan hanya karena ngomong-ngomong di dalam kamar gitu Pak ya. Tentu lebih jauh dari itu, sehingga ada ikatan emosional di antara mereka. Betul. Hal yang lain apa Bapak? Yang keempat adalah kita suka mempercayai pasangan karena kita ingat
dia pernah kurang atau tidak mencintai kita dan pernah membagi cintanya dengan orang lain. Jadi sewaktu pasangan kita itu berselingkuh, kita itu nggak bisa enggak ya akan menyimpulkan kamu membagi cintamu dengan orang lain. Nah, kenyataan itu membuat kita was-was. Sebab sekarang kita tahu dia sanggup dan dia pernah ya mencintai orang lain. Dan bahwa kita ternyata bukanlah orang yang paling istimewa baginya. Dulu sebelumnya perselingkuhan, waktu suami kita misalnya berkata kepada kita, kamu orang yang paling saya kasihi, kamu orang yang paling istimewa, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita percaya, tapi sekarang nggak lagi. Sebab perbuatannya membuktikan bahwa ternyata kita bukanlah orang yang paling istimewa. Nah itu sebab seringkali setelah perselingkuhan kita makin gencar memintanya untuk menyatakan cintanya kepada kita. Tidak henti-hentinya kita memintanya untuk mengatakan bahwa dia hanya mencintai kita sebab kita adalah orang yang paling istimewa dalam hidupnya. Sebaliknya kita justru tidak lagi berani untuk mencintainya dengan sepenuh hati. Kita selalu mengingatkan diri untuk tidak mencintainya seperti dulu supaya kita tidak harus terluka seperti dulu jika ia jatuh kembali. Singkat kata, memori bahwa kita bukanlah orang nomor satu baginya dan bahwa ia bisa dan pernah kehilangan cintanya terhadap kita membuat kita sadar bahwa kapan saja kita bisa menjadi nomor 2 kembali, Pak Gunawan. Iya, dan itu harus diterima kenyataan seperti itu gitu Bapak. Nah, sudah tentu ini hanya bisa mulai pudari jika kita terus melihat ya suami kita itu membuktikan dirinya ya, dia setia, dia mendahulukan kita, dan ini berlangsung untuk waktu yang lama. Jika dia terus mendahulukan kita untuk waktu yang panjang, nah perlahan-lahan kepercayaan itu bisa dibangun kembali. Iya. Apakah masih ada hal yang lain lagi Bapak? Yang kelima ya, kenapa kok kita ini sukar mempercayai pasangan setelah perselingkuhan? Sebab sesungguhnya kita masih terluka. Oleh karena kita ingin sembuh dan mau melihat pernikahan kita direstorasi dengan segera, maka kita pun beranggapan bahwa kita sudah dapat mempercayai pasangan kembali. Masalahnya adalah kita masih terluka, kita masih belum pulih. Luka memang sudah mulai mengering, tapi sesungguhnya luka masih menganga. Selama luka masih menganga, kita akan terus mengalami kesukaran mempercayai pasangan. Hati yang terluka membutuhkan kesembuhan, bukan risiko buruk mempercayai pasangan. Dan hati yang terluka hanya dapat sembuh melalui kebaikan demi kebaikan yang kita terima dari pasangan. Masalahnya adalah meski perselingkuhan berakhir, biasanya relasi memerlukan waktu yang panjang untuk dibangun kembali. Itu sebab luka lama sembuh. Dan selama luka masih mengeluarkan darah, kita akan sulit mempercayai pasangan. Ya memang sebenarnya istri itu sudah bisa menduga bahwa suaminya itu akan berselingkuh dan sebagainya gitu Bapak ya, punya potensi besar untuk berselingkuh. Karena itu dia tidak mempercayakan diri sepenuhnya kepada suaminya Bapak. Jadi dia mengambil jarak gitu di situ. Tetapi ya memang kehidupan pernikahan itu menjadi tidak terlalu harmonis gitu. Karena si istri ini juga berjaga-jaga. Tahu mungkin dalam masa pacaran atau apa itu pembicaraan dan sebagainya kan mengenal si suami ini yang punya potensi besar untuk berselingkuh. Dilihat dari teman-temannya di tempat dia bekerja dan sebagainya. Nah sikap seperti itu bisa dibenarkan atau tidak? Saya kira itu reaksi yang wajar ya Pak Gunawan. Jika kita memang udah lihat bahwa pasangan kita kok kayaknya berpotensi untuk bisa jatuh, nggak bisa enggak, reaksinya adalah kita ini mulai was-was. Kita berjaga-jaga, jangan sampai dia itu jatuh. Kita juga mungkin mulai lebih mengawasi, mau memastikan dia kemana dan sebagainya. Karena ya kita takut dia akan jatuh. Kita berharap dengan kita menambah pengawasan, maka pasangan kita
akan lebih berhati-hati lah begitu. Nah, itu sikap yang saya kira wajar. Nah, waktu pasangannya akhirnya tetap jatuh ke dalam dosa perselingkuhan, yang nggak bisa nggak dia akan berkata, ya apa yang saya takuti ternyata ya terjadi, dan apa yang saya duga ternyata benar, bahwa pasangan saya memang ya lemah dalam hal ini. Nah, ini nggak bisa nggak memang menyulitkan dia untuk mempercayai pasangannya, sebab yaitu dia sudah menduga pasangannya lemah dalam hal ini, dan ternyata sekarang benar-benar kejadian. Ya, jadi sampai kapanpun dia selalu dihantui dengan ketakutan bahwa pasangannya bisa berbuat lagi. Memang tujuannya adalah untuk melindungi dirinya sendiri supaya dia jangan terluka terlalu dalam seperti itu, Bapak. Ya. Sehingga ya ketika suaminya mulai berselingkuh, dia masih berusaha untuk menutup-nutupi hal itu di hadapan teman-temannya. Ya, ya itu saya kira reaksi-reaksi yang wajar sih Pak Gunawan. Ya, kita ini bagaimanapun juga nggak mau dilukai, nggak mau kecolongan, jadi ya udahlah kita terus berjaga-jaga, kita mau tutupi ya. Sehingga ada seorang istri itu yang berkata, ya sudahlah, kalau memang itu kelemahanmu, kamu berselingkuh, yang penting jangan dibawa pulang ke sini. Gitu. Ada yang memang mempunyai prinsip seperti itu, karena firman Tuhan mengatakan apa, Bapak? Amsal maut Ini para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gurnadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sulitnya membangun kepercayaan yang terhilang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs